keseimbangan. Langsung mulai aja. Kalau untuk ini nanti kalian bisa dapatkan PowerPoint-nya, boleh langsung ya. Aku nanti tak share ke teman kalian tadi ya, yang menghubungi aku. Kita langsung ke penjelasan aja. Kelihatan ya videonya ya? Terlihat, dokter. Oke. Oke, seperti kita tahu ini adalah penampang telinga ya. Telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar sampai ke membranan tipani, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk telinga luar dan telinga tengah ini semuanya bertanggung jawab pada pendengaran. Sementara untuk telinga dalam itu dia bertanggung jawab pada pendengaran dan keseimbangan. Seperti kita tahu untuk pendengaran, gelombang suara dilokalisir oleh pinna auricula masuk ke meatus acousticus externus ke membran timpani. Setelah itu akan disalurkan ke tulang-tulang pendengaran, yaitu ada 3 ya, malleus, infus, dan stapes. Getaran ini nanti akan menggetarkan tingkap oval dan akan diteruskan ke koklea. Nah, untuk telinga dalam itu ada 2 sistemnya, yaitu koklea. Koklea ini bertanggung jawab pada pendengaran, bertanggung jawab pada pendengaran, dan vestibula. Vestibula bertanggung jawab pada keseimbangan. Vestibula ini nanti dibagi menjadi untuk koklea, dia seperti rumah siput, kemudian di dalamnya ada cairan perilem. Setelah itu dia akan menggetarkan hair cell. Ada nanti outer dan inner hair cell. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, ini adalah organ utama untuk pendengaran. Dia berfungsi untuk bertugas untuk converting sound wave, gelombang suara, dan nanti setelah di-converting menggetarkan menggetarkan hair cell. Nanti setelah hair cell bereaksi, dia akan mengeluarkan neurotransmitter, dan neurotransmitter itu nanti yang akan merupakan sinyal-sinyal yang nanti akan diantarkan ke nervus 8, dari nervus 8 ke otak. Secara gamblangnya seperti itu. Sementara untuk vestibular ini terdiri dari 3 kanalis semicircularis, yaitu yang superior, posterior, dan lateral. Nah, ini di skala vestibuli. Jadi begitu ada gelombang suara yang masuk ke koklea, gelombang suara itu akan menggetarkan membran ini vestibularis, membran basilaris, dia akan bouncing. Gelombangnya bouncing, dan akibat getaran itu akan menekuk stereosilia yang ada di hair cell. Secara intinya nanti dari nervus 8 itu akan ke otak. Nah, ini. Jadi getaran suara dari tingkap oval dia akan menggetarkan perilymph ini ke koklea. Nah, di sini ada membran basilaris seperti yang tadi nah, ini. Getaran tadi menyebabkan dia bouncing. Dari getaran bouncing itu, dia menyebabkan outer cell dan inner hair cell ini bergerak. Stereosilia secara gambarnya kayak itu. Stereosilia akan tertekuk mengeluarkan neurotransmitter. Oke, lebih cepat lagi. Dari neurotransmitter itu nanti akan ke nervus 8 yang nervus cochlearis itu, kemudian ke otak.
Secara gamblangnya seperti itu. Kalau untuk secara terincinya kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian ini yang untuk pendengaran. Ya. Ini untuk anatomi telinga tengah. Ada kanalis semisirkularis yang ini adalah apa? Superior, ini posterior, dan yang ini yang lateralis. Kanalis semisirkularis itu tiga kanalis itu dipertemukan oleh utriculus. Jadi utriculus itu kayak menggabungkan tiga kanalis tersebut, dan dalam utriculus itu nanti ada reseptor kupula ya, yang nanti reseptornya itu yang akan mengubah gerakan-gerakan atau pergerakan perilimfoid tadi menjadi neurotransmitter seperti suara tadi. Nah, dari neurotransmitter itu akan disalurkan ke nervus 8 ke otak. Intinya seperti itu. Nah, ini yang tadi. Nah, yang ini untuk sistem vestibular. Nah, jadi untuk sistem keseimbangan kita itu dipengaruhi oleh gerakan-gerakan dari kepala, kanalis semisirkularis di kepala. Selain itu nanti akan digabungkan dengan uh, info dari mata dan juga dari sistem indera misalkan kaki, kemudian tangan dan indera-indera peraba lainnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kanalis semisirkularis dibagi ada tiga kanalis. Yang atas adalah yang superior, kemudian ada yang posterior, dan yang ini yang lateralis. Sebentar. Nah, untuk ya, nah ini yang tadi yang ada utricula, di sini ada ampula. Nah, dalam utricula tadi itu ada yang namanya eh, cupula ampularis. Nah, di sini yang jadi dia akan digetarkan oleh cairan-cairan di perilimfe tadi. Jadi di perilim tadi kanalis semisirkularis itu ada cairan. Nah, pergerakan cairan tersebut itu akan menggerakkan kupula yang ada di organ korti tadi. Nah, ini ibaratnya ini hanya panduan untuk kalian bisa mengerti pergerakan cairannya ya. Diibaratkan ada tiga tadi, sebentar. Nah, untuk yang superior itu dia berfungsi untuk mendeteksi, untuk orientasi kepala yang bergerak horizontal. Jadi tiap kali dia bergerak, maka cairan perilim tadi juga bergerak di kanal semisirkularis. Nah, ini yang superior. Yang superior dia orientasinya untuk gerakan tilted. Jadi kalau dia nunduk dan mendongak itu yang nanti memberikan informasi adalah kanalis semisirkularis superior. Jadi tiga kanalis tadi, nah gerakan tadi, nah ini akan menggerakkan organ korti tadi. Sementara yang lateral, nah gerakan seperti ini. Gerakan ini, jadi cairan perilim ini gerakan cairan perilim seperti ini akan juga akan menggerakkan hair cell yang ada di organ korti. Oke, itu prinsipnya. Prinsipnya harus kalian pegang.
untuk mengetahui dasar-dasar dari kelainan penyakit di organ dalam, di telinga dalam, organ dalam sih maaf. Oke, sekarang tadi ya, jadi fisiologi telinga tengah. Nanti kalian untuk lebih lebih detailnya, kalian sebenarnya bisa baca secara detail. Tapi intinya seperti tadi, gerakan-gerakannya seperti tadi. Oke, ini untuk sistem pendengaran. Soalnya kalau aku langsung ke situ, langsung cuman cuman PowerPoint aja tanpa video, kalian pasti bingung. Nah, ini sistem keseimbangan di dalamnya. Nah, ini ya, kayak yang tadi sudah dijelaskan di video. Nanti kalian bisa baca. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa pendengaran di telinga dalam itu di yang bertanggung jawab adalah koklea. Jadi nanti kalau ada tuli sensori neural itu dibagi menjadi dua, yaitu tuli yang diakibatkan oleh kokleanya, kelainan di koklea, itu bisa meliputi aplasia, yaitu gangguan anatominya sendiri, labirintitis, ototoksik, tuli mendadak, trauma kapitis, trauma akustik, dan tuli akibat bising. Semua ini gangguan di kokleanya. Sementara yang kedua adalah tuli retrokoklea, artinya gangguannya bukan di dalam koklea, tapi setelah koklea, yaitu di nervus akustikus tadi, nervus 8, ya, atau langsung di otaknya, bisa di cerebellumnya, bisa meliputi myeloma multiple-nya, atau perdarahan otak. Nah, ini gangguan keseimbangan. Salah satu penyakit gangguan keseimbangan yaitu yang pertama yaitu labirintitis. Labirintitis seperti yang disebut labirin. Labirin itu yang dikanalis semirsicularis. Kata itis artinya adalah infeksi atau inflamasi. Jadi gangguannya adalah ada di kanalis semirsicularis. Entah karena bakteri, entah karena virus, atau karena pukulan, karena trauma. Infeksi pada membran labirin, nanti kalian bisa baca. Nah, jadi labirintitis ini secara gamblangnya adalah karena terjadi inflamasi di kanalis semisirkularis menyebabkan salah persepsi, akibatnya informasi yang ditangkap ke otak akan salah, misinterpretasi, akhirnya terjadi vertigo. Ini kalian bisa baca nanti gampang. Nah, ototoksik obat-obatan itu pengaruhnya di mana? Ototoksik atau obat-obatan pengaruhnya pada di kokleanya, yaitu karena obat-obatan bisa menyebabkan inflamasi tadi, pecah pembuluh darah, kemudian juga bisa menyebabkan gangguan pas gangguan pada pembuluh darah, maaf kata bilang pembuluh darah, sehingga menyebabkan otolit-otolitnya atau hair cell-nya itu akan mengalami kerusakan permanen. Untuk penyebabnya nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, tuli mendadak juga seperti itu, karena ada gelombang yang terlalu besar, sehingga di hair cell yang tadi, yang membran basales tadi, bouncingnya terlalu tinggi, sehingga akan merusak hair cell atau inner maupun outer hair cell-nya. Itu nanti kalian bisa berbagai macam sebab, iskema koklea, trauma kepala, dan trauma akustik. Tulinya bisa unilateral, bisa juga menyebabkan tinnitus karena kalian tahu koklea dan vestibularis itu
beriringan. Jadi kadang-kadang gangguan pada pendengaran juga bisa menyebabkan gangguan pada keseimbangan. Tata laksananya seperti ini. Trauma kapitis juga gitu. Jadi karena benturan yang terlalu parah sehingga menyebabkan udim. Udimnya bisa di organ dalam, di kanalis semisirkularis. Nanti akan dijelaskan di BPPV. Sebentar. Kalau pendengaran pada bayi yang sama dengan aplasia tadi ya. Jadi memang kokleanya yang bermasalah. Pada geriatri ya karena penurunan ini sebentar. Oke, kita ke gangguan keseimbangan. Kalau gangguan pendengaran lebih gampang, nanti kalian baca aja. Gangguan keseimbangan yang pertama, nah ini yang paling sering, BPPV, Benign Paroxysmal Position Vertigo. Dari namanya saja sebenarnya sudah bisa diterangkan. Benign artinya kondisi yang bukan mengancam jiwa, artinya tidak terlalu parah. Benign. Cuman memang gejalanya nanti bagi pasien ya pasti menakutkan ya. Bayangkan kalau misalnya kalian berdiri tiba-tiba ruangan terasa muter, itu menakutkan. Tapi sebenarnya tidak mengancam jiwa. Benign, paroxysmal, artinya kambuh-kambuhan. Tapi pada saat serangan memang parah, tapi bukan yang mengancam jiwa. Kemudian position atau postural itu mencakup penyebabnya yaitu position, disebabkan karena perubahan posisi. Kemudian vertigo, suatu kondisi gangguan keseimbangan. Dari sini etiologinya ada beberapa, sebenarnya bukan tidak diketahui tapi ada beberapa. Bisa kalian baca nanti. Ya, jadi kalau yang kedua adalah penyakit Meniere. Penyakit Meniere itu adalah peningkatan jumlah produksi endolim seperti nanti ada. Jadi ini perilim, bentar-bentar. Yang datang cuma segini ya. Oke. Banyak yang kameranya nyala tapi tidak ada orangnya ya. Apa-apa. Sebentar. Nah, ini ngeluarkannya gimana caranya? Maaf, maaf. Ini. Ya, kalau penyakit Meniere itu seperti ini. Jadi ini apa perilymph seperti yang kalian tahu ini perilymph, ini endolymph. Nah, perilymph dan endolymph itu masing-masing punya komposisi dan konsentrasi cairan yang berbeda. Tapi pada kondisi tertentu, endolymph itu akan mengalami peningkatan jumlah volume cairan.
misalnya pada benturan, pada ototoksik, pada tensi yang tinggi atau stroke, dia mengalami peningkatan jumlah cairan yang menyebabkan membrana vestibularis akhirnya ruptur, sehingga cairan yang di endolimf akan bercampur dengan cairan di perilimf seperti ini. Akibatnya, karena cairan perilimf mengalami dekomposisi, perbedaan konsentrasi dan komposisi, akhirnya mempengaruhi gerakan perilimf yang dikanalis semisirkularis. Akhirnya mau tidak mau akan mempengaruhi informasi yang diterima ke otak, sehingga terjadi vertigo. Tetapi ruptur ini itu bisa healing beberapa waktu, bisa mulai dari jam, hari, sampai minggu tergantung dari kondisi pasien. Jadi setelah ini terjadi healing, maka membran vestibular mengalami healing, maka cairan yang di perilim dan cairan di endolim juga pelan-pelan akan kembali normal. Tapi bisa juga berulang lagi kalau penyebabnya karena faktor misalnya hipertensi, kemudian diabetes, atau kondisi ginjal yang parah. Biasanya karena kelebihan natrium. Nah, cairan endolim itu bisa meningkat lagi sehingga pecah lagi. Sehingga terjadi Meniere disease. Itu yang disebut Meniere. Jadi kalau Meniere karena penambahan cairan endolim, sedangkan kalau BPPV itu gini, intinya kayak gini kalau BPPV. Nah, kalau BPPV, bentar. Nah, harusnya kan cairan yang di perilim itu cairannya jernih. Tapi kemudian di daerah ampula ini ada nah daerah sini itu sebenarnya ada kayak otolit gitu, yang harusnya hanya ada di ampula. Tapi pada kondisi tertentu otolit-otolit itu, jadi kamu kalau bisa bayangkan otolit itu kayak kristal. Kristal-kristal itu keluar dari ampul masuk ke kanalis semisirkularis. Akhirnya dia menghambat pergerakan perilim. Karena hambatan dari aliran perilim itu, sehingga pada saat gerakan yang harusnya sudah selesai di sini, cairan harusnya seperti ini, tapi karena ada kristal, cairannya terhambat. Akibatnya respon otak untuk keseimbangan juga terhambat. Itu yang disebut vertigo karena BPPV. Ya, gangguannya di kanalis semisirkularis. Sementara kalau di Meniere itu karena gangguan di endolimf. Oke, hanya seperti itu dulu. Untuk yang lain-lain kalian bisa baca di PTT ini, nanti saya share untuk ujiannya. Ada pertanyaan? Bingung ya? Ya, ya, intinya memang vertigo. Ya, kalau BPPV seperti yang sudah dibilang bahwa penyebabnya adalah karena perubahan posisi. Jadi BPPV itu disebabkan karena perubahan posisi yang mendadak. Jadi misalnya gini, pasien dari tidur tiba-tiba duduk, seperti yang ada di kanalis semisirkularis kan harusnya dia menyesuaikan ya, seperti yang tadi. Tapi karena ada kristalnya, kamu kalau membayangkan gini, kamu jalan naik mobil sambil pegang gelas yang isinya air dengan kecepatan yang lumayan lumayan
cepat ya. Begitu kamu ngerem mendadak, mobilnya berhenti, tapi airnya kan melimpah keluar loh, jatuh. Nah, posisinya persis seperti itu. Yang harusnya jadi gara-gara ada kristal tadi, pada saat misalnya kepala noleh ke kiri, itu gara-gara kristal tadi, hambatan perilimnya yang harusnya sudah menunjukkan ini loh ke kiri, tapi karena kebentur sama kristal tadi, dia belum sampai ke